Bukannya mereka dengan consciously mereka harus olahraga, yang di bawah itu linogenic environment, mereka tidak ada tahu olahraga itu sehat. Taunya kalau nggak gerak, nggak nomadik, saya mati. Kenapa? Saya nggak bisa makan. Kalau yang di atas mungkin supaya kurus kita kasih conscience, kita kasih nasihat, oh, udah kamu olahraga, diet dan sebagainya. Karena environment-nya tidak mendukung, environment-nya bersifat obesogenik, penawaran di mana-mana. Yang di bawah, manusia di masa lalu, tidak perlu ilmu yang mempertahankan mereka tetap hidup dan sehat, alam. Jadi masalahnya sekarang ialah di alam. Kita tinggal di obesogenic environment atau di linogenic environment, environment yang membuat kita tetap lean. Jadi tadi kan Mbak Maharati bilang, suka banyak yang nyinyir, apa, mengenai KF, oke. Menganggap kita tidak normal. Betul nggak? Nggak normal, nggak menikmati hidup. Aku balas. Aku yang balas sebagai suhunya. Aku tanya kembali, what is normal? Aku tanya kembali. Sekarang, saat ini, zaman modern, dengan lingkungan obesogenik, aku perbesar, biar kelihatan banget, dengan kondisi situasi seperti sekarang, makanan di mana-mana, sarapan itu normal, breakfast. Kenapa kamu nggak sarapan? Oh, makanan ada kok. High carb, tinggi karbo, itu normal. Itu yang normal di masa kini. Kenapa kamu nggak makan nasi, roti, mie, tepung-tepungan? Karena itu yang normal, kita yang menghindari nggak normal. Kenapa kok kamu nggak mau makan malah sibuk gerak sana sini atau bakal olahraga? Olahraga nggak makan, nggak ngeri pusing, kelingan. Atau malah sering duduk itu sangat normal. Kalau banyak gerak malah kita kelihatan nggak normal. Jadi sedentari pun dianggap normal di masa kini. Makanya jangan heran kalau para warrior di KF dibilang nggak normal, dimaklumi. Karena metabolisme kita dianggap normal hanya di masa lalu. Dengan kondisi seperti ini, di alam bebas, normal nggak dari bangun tidur kamu belum makan? Karena kamu nggak ada makanannya, tidak punya kulkas untuk menyimpan makanan, mau nggak mau, alam membuat kamu fasting. Jadi, kalau fasting di alam seperti itu atau di masa lalu dianggap tidak normal, terlalu. Dengan alam seperti itu, dengan vegetasi seperti itu, tidak ada pengelompokan, tidak ada kultivasi, apa-apa, apa yang tumbuh di alam, kira-kira normal nggak kalau low carb, rendah karbohidrat? Karena kalau mereka di situ, entah itu contohnya deh, ada yang kita normalnya kita makan kangkung bayam, tapi kalau di alam itu kangkung bayam secara liar kan, kita tarik, kita makan kangkungnya, rasanya apa? Pahit nggak? Tanpa ilmu pengetahuan di masa lalu, mereka cuma, hindari aja yang pahit. Karena sifat basicnya kalau yang pahit toksisitas, walaupun dengan ilmu sekarang dibuktikan bahwa kangkung tidak beracun, walaupun. Tapi bagi orang dengan tidak punya ilmu di masa lalu, low carb itu normal nggak? Karena mereka hanya makan yang menurut mereka palatable. Ya, bisa dibandingkan palatabilitas dari sumber hewani. Dan untuk bergerak, moving, itu sangat normal. Karena orang di masa lalu kalau nggak bergerak, dia pasti mati. Kenapa? Dia nggak bisa makan. Jadi, semua yang tidak normal di atas, breakfast is normal. Kita nggak sarapan, dibilang normal. High carb is normal. Kita nggak makan karbo, kita dibilang nggak normal. Sedentary is normal. Kita belum sarapan, belum apa-apa, aktif bergerak, olahraga, mungkin dibilang nggak normal juga. Coba kita punya mesin waktu. Gantian yang ngomong nggak normal itu, kita tarik ke masa lalu. Gantian kita yang nyinyir ke dia. Lu mau makan apa sekarang? Lu di hutan nih mau makan apa? Terserah. Memang kita metabolisme primitif, makanya kita mengangkat koin yang berbeda dari metabolisme sekarang, makanya kita kelihatan tidak normal di dunia modern. Tapi di masa lalu ini sangat normal. Makanya aku bilang, the human's primal metabolism for survival, untuk bertahan hidup. Karena dengan memiliki metabolisme yang aku maksud, orang yang tidak tahu kapan dia makan, waktu, dan tidak tahu di mana dia bisa menemukan makanannya, ruang dan jarak, mereka bisa tetap survive kalau punya metabolisme yang kita maksud ini. Itulah KF. Itulah rahasianya manusia. Ini bukan diet. Ini secara metabolisme dari sedentary lifestyle atau metabolisme modern. Seperti aku bilang tadi, physical inactivity. Sedentary ya, jarang aktif. Ini aku berbesar dulu biar kelihatan. High meal frequency. Makan 3 kali sehari. Di masa lalu itu hebat kalau bisa makan 3 kali sehari. Sekarang 3 kali sehari itu paling standar. Belum termasuk snack ya. High glycemic load food. Ya jelas. Banyak processed food, refined carbs, dan itu memang paling enak. Semua glukos cepat serap dari karbohidratnya karena sudah diproses. Dan untuk caloric excess mudah sekali di masa sekarang. Dan ini semua di masa kini disebutnya normal. Yang KF tidak normal. Inilah energi yang mereka dapatkan untuk itu. Konsep di masa kini, makanan adalah energi. Kalau mau punya energi, makan dulu. Inilah konsepnya.
Makanya konsepnya ialah push, dorong. Sumber energinya harus di-push dari makanannya, baru dia berenergi. Baru dia bisa supply ke otaknya glukosa. Ya, glukosa. Bisa disuplai ke otaknya. Sehingga mencegah neuroglikopenia yang disebutkan Mas Eka tadi. Gula darah rendah, bergejala, artinya otak kehilangan gula darah, kehilangan sumber energi, akhirnya memunculkan gejala, disebutnya namanya neuroglikopenia. Kalau di darahnya disebutnya hipoglikemia, begitu bergejala namanya neuroglikopenia. Itu dicegah dengan cara apa? Kamu konsumsi karbohidrat supaya bisa push sumber energi untuk otak. Kalau kamu nggak makan, gula turun, selesai kamu, neuroglikopenia. Ngerasain kan yang masih makan karbo, telat makan gimana? Dari pagi nggak makan, nggak ada sahur, nggak ada makan apa-apa, coba jam 2, jam 3 atau nggak? Diem. Dengan kondisi seperti ini, lihat yang terjadi apa? Kondisi zaman modern, kita selalu dihadapkan oleh chronic psychosocial stress. Masalah bayar hutang, apa, cicilan, dan sebagainya. Ya di masa lalu kita nggak pusing itu ya. Nggak ada ngejar-ngejar hutang di hutan. Nggak ada baru harus bayar listrik, bayar air, bayar sekolah anak. Itu sudah jelas di masa lalu. Jadi ini muncul insulin resistan. Nah, insulin resistan udah jadi akarnya ya. Begitu mulai obes itu sebenarnya sudah mulai insulin resistan. Dan juga leptin resistan. Leptin itu hormon yang membuat kita harusnya masa kenyang, disekresikan oleh sel lemak. Jadi kalau sel lemak kita, adipose tissue kita sudah penuh, dia bilang, gudang sudah, adipose tissue itu gudang ya, adipose tissue bilang ke seluruh tubuh, gudang sudah full, jangan diisi lagi, leptinnya dikeluarin. Harusnya di hipotalamus bilang, oh stop makan. Ini enggak, resistan. Pengen makan terus, padahal sudah gemuk. Jadi percuma punya gudang lemak. Percuma, lemak itu adanya di mana? Di bawah kulit, contohnya di abdomen, visceral. Perutnya maju sekalipun, tetap aja lapar terus. Kenapa? Karena leptin yang disekresikan tidak bisa memicu hipotalamus untuk menstop makannya. Kenapa? Resistan. Itu yang terjadi di masa kini. Dan ini yang dianggap normal. Loss of exercise motivation. Ya jelas lah. Makanya dipaksa-paksa harus olahraga. Kenapa? Olahraga pun juga harus sarapan dulu. Jangan lupa. Karena kalau kita kurang energi, kita motivasi karena udah insulin resistan dan leptin resistan, motivasi untuk bergerak aja juga udah turun. Itu masalahnya di masa kini. Jadi sebenarnya bukan orang yang susah diajak olahraga, fisiologinya membuat dia malas olahraga karena dia selalu merasa tidak energik dan sebagainya. Dan untuk ke liver, ya tadi yang dibilang, ya contoh Mbak Rati, tinggi fruktos, karbonnya glukos, dan jangan lupa di masa kini juga nggak cuma high karbo doang, juga high fat, ini enak high carb dan high fat. Karena high carb dan high fat itu yang hyper palatable, bukan cuma palatable lagi, tapi hyper palatable. Makanya jangan heran pada saat kita sedentari tidak ada utilisasi dari glukosa di tubuh kita, akhirnya organ yang bertugas untuk menjaga kestabilan gula darah itu cuma liver dan pankreas. Pankreas yang mensekresikan insulin supaya gula darah turun, tapi yang mendengarkan insulin akhirnya cuma liver. Kenapa? Karena begitu insulin nempel di otot, gue pas, glikogen gue masih penuh, ya gue bawa energi. Jempol. Kenapa? Karena cuma main game dan ini yang duduk nyelonjor. Terus gulanya lari kemana? Mau taruh di dada, dilatih aja juga. Mereka pas semua. Karena nggak ada yang mau ngambil, liver yang bingung. Berarti cuma gua dong yang bisa ngikutin perintah insulin. Akhirnya karena liver paling insulin sensitif, karena dia organ metabolik utama, sebagai hub-nya, distributor energi, mau pengolahan energi, makanya liver, ya udah deh, semua gula gue simpan di gudang. Emang kita punya gudang gula? Oh, nggak ada sih ya. Yang banyak di tubuh kita, itu lemak, bukan gula. Kalau orang yang banyak gula di tubuh, itu diabetes. Jadi kalau menyimpan energi ekses, itu bentuknya harus lemak. Taruhnya di mana? Pipi, perut, paha, dan sebagainya. Itu gudang. Makanya gulanya kalau tinggi, nggak bisa disimpan dalam bentuk gula. Makanya liver bertugas untuk mengubahnya menjadi bentuk yang bisa disimpan. Prosesnya disebut namanya de novo lipogenesis. Semester 1, semester 2 mungkin ya, aku nggak tahu. De novo lipogenesis. Akhirnya liver continuous fueling, ngisi ke gudang. Ini yang disebut gudang, adiposit. Visceral overload, tuh di perut. Akhirnya metabolic inflamasi. Ya. Lihat nih, apa efeknya di otot dengan gaya hidup sekarang. Otot kita lebih dominan ngandelin glukos. Kalau belum makan karbohidrat sebagai sumber glukosnya, aduh mau gerak mau apa,
Makanya sarapan karbo itu penting, kenapa? Supaya bisa bergerak, supaya bertenaga. Karena mereka hanya mengandalkan glukos, itu kebanyakan seperti sekarang. Akhirnya begitu insulin resistan, udah nggak mempan masukin glukos, dan juga malas gerak, otot itu sifatnya gini, sama kayak neuron. Use it or lose it. Kalau kamu nggak dipakai, ya dibuang. Jangan heran kalau muncul sarkopenia akhirnya. Kita makin melemah. Itu rahasianya. Apa yang terjadi dengan sistem imun yang dibombardir dengan glukos dan fatty acid dalam jumlah besar? Nanti ini aku jelaskan di slide paling terakhir mengenai immunometabolism, hubungan imun sistem kita pada saat dia sisi inflamatif dan non-inflamatif dengan metabolic profile yang digunakan. Itu nanti aku jelaskan. Tapi efek surplus glukos dan fatty acid, high carb, high fat, disebut namanya chronic low-grade inflammation. Kamu tidak mengalami inflamasi akut yang kerasa, demam, dan sebagainya. Inflamasinya ada, tapi kamu nggak sadar. Disebutnya namanya low-grade inflamasi. Mungkin yang bisa disadari cuman gampang capek, pegel-pegel, sering masuk angin, hal-hal sepele kayak gitu. Yang mungkin bisa ditangani mudah dengan obat, maupun minum suplemen, udah hilang lagi. Untuk affiliate pain-nya. Pain simple sehari-hari. Tapi itu nantinya bakal berakumulasi. Itu disebutnya namanya low-grade inflammation. Itu sudah menandakan bahwa tubuhmu inflame, walaupun low-grade. Itu juga bisa menyebabkan immunosuppression. Ya. Pelan-pelan menimbulkan immunosuppression ke sistem imun kita. Inilah normalitas di sedentary lifestyle masa kini, penyebab modern disease sedentary lifestyle. Makanya pertanyaannya ialah, have we lost our metabolic flexibility? Ini yang nggak normal di masa kini. Ini yang nggak normal di masa kini. Gaya hidupnya hunters and gatherer. Nggak normal. Makanya jangan bete dulu kalau dibilang nggak normal, Mbak Marati. Aku yang belain di depan. Fasting and exercise. Di masa lalu tidak ada fasting dan tidak ada exercise. Di masa lalu nggak bisa makan, akhirnya fasting karena nggak ada makanan. Harus bergerak mencari makan, akhirnya exercise. Nggak ada fasting exercise. Itu bahasa sekarang. Bahasa sekarang, makanan ada, tidak perlu olahraga, tapi kamu suruh stop makan, makanya kamu disebut fasting. Kamu disuruh gerak, makanya kamu disuruh exercise. Di masa lalu ada kosakata ini nggak ada. Mereka nggak tahu pentingnya fasting dan exercise. Linogenic environment-nya yang membentuk fasting and exercise, ruang dan waktunya. Ini aku bilang, intermittent fasting itu bahasa sekarang. Udah kamu puasa, batasi jendela makan, teknik sekarang. Kenapa? Kenapa seorang mengajukan seperti itu? Kenapa? Karena kalau nggak diajukan seperti itu, makanannya terlalu banyak dan pasti dimakan. Apalagi kalau banyak duitnya, makan terus kali. Kebeli semua, apalagi makanan makin murah. Tidak ada anjuran intermittent fasting di masa lalu. Alam yang membuat mereka intermittent fasting. Low meal frequency, jelas. Nggak ada di masa lalu orang bisa makan 3 kali sehari. Pagi-pagi, kalau di hutan ada tukang bubur ayam, selesai dia dikerubungin oleh para hunter and gatherer. Karena sifat hunter and gatherer juga hedonik. Kalau ada yang nyaman, ya mereka lebih prefer yang nyaman, hedonik. Tapi karena alam tidak menyediakan tukang bubur ayam di hutan, ya selesai. Mereka cari makan dulu. Kan? Caloric equilibrium. Tuh, kok bisa equilibrium, Mas, kalau mereka nggak sering makan, cuma makan anggapnya sekali, 2 kali paling mentok, kok bisa caloric equilibrium? Gimana bisa menuin 2000 kalori sesuai dengan ilmu nutrisi sekarang untuk standar orang normal 2000 kalori? Gimana bisa equilibrium? Itulah rahasia dari KF Lifestyle. Ternyata kebutuhan kalorik untuk energinya tidak dihitung dari makanan, juga dihitung dari gudang. Duh, makananku cuma sekali sehari, sisa energiku dipenuhi dari mana ya? Oh, sekarang udah kenal sama pipi. Oh, sekarang sudah kenal sama perutku sendiri. Oh, ini yang gelier-gelier di sini, lemaknya udah tahu. Sumber kalorik. Kalau sehari butuh 2000, berapa yang dari luar, sisanya diambil dari dalam. Itulah rahasia dari caloric equilibrium yang tidak menyebabkan malnutrisi, karena sudah kenal lemak itu sebagai cadangan, kenapa masih ngotot gula sehingga ngancurin otot untuk gula. Kalau malnutrisi, yang disebut malnutrisi, itu ciri-cirinya apa? Penurunan malnutrisi. Kadang-kadang orang nggak ngerti apa arti malnutrisi. Malnutrisi itu pasti simptomatis, nggak mungkin asimptomatis. Contohnya sarkopenia. Orang kalau ada sarkopenia, kehilangan massa otot, pasti ada penurunan performa. Bisa ditanyakan ke orang yang jalanin KF. Dia makin lemas, nggak bisa gerak, performa turun, apa makin segar walaupun berat badannya turun. Itu yang bakal menjelaskan secara fisiologi apa yang hilang dari tubuh saat dia weight loss. Lemaknya, apa ototnya ke bawah. Kalau ototnya ke bawah, dijamin performa dia turun. Caloric equilibrium-nya mengambil di tempat yang tepat, yaitu lemak, bukan otot. Dan lihat, tidak ada push-nya lagi. Karena apa yang mau di-push di kondisi fasting, exercise, intermittent fasting, jarang makan, caloric equilibrium, apa yang mau di-push? Jadi dari mana energinya manusia sebenarnya? Dari mana? Gimana otak memenuhi kebutuhan energinya sebagai organ terpenting manusia? Ternyata tidak mengandalkan push, tekan dari mulut. Otak sudah bisa pull, tarik
ini pool dari cadangan. Apa yang digunakan otak di kondisi seperti itu? Sebagian glukos, bisa juga dari laktat. Laktat itu penggunaan parsial dari glukosa yang masih ada potensial energinya, ada ikatan elektronnya, tapi dia laktat itu ATP-nya lebih rendah daripada glukosa, tapi itu penggunaan glukosa yang tidak sampai jadi CO2 dan H2O, masih parsial, masih ada kandungan ikatan karbon dan hidrogen yang masih bisa dipakai untuk menghasilkan energi juga laktat, turnover-nya, dan yang terutama ialah keton bodies. Oh, kalau keton ini sifatnya bisa di-pool ya, Mas? Iyalah. Oh, bukan harus keton itu dimakan ya ketonnya? Enggak. Dari mana asalnya keton ini? Dari mana otak mendapatkan metabolic flexibility untuk tidak mengandalkan glukos dari makanan terus-menerus. Artinya metabolic flexibility ini rahasianya ditemukan pada saat otak sudah kenal gudang, yaitu sudah kenal pipi, perut, paha. Hah? Berarti otak sudah kenal gudang ini, Mas. Kalau yang ngerti ya, kalau masih ingat pelajaran medicalnya, pembuluh darah di otak kita beda, itu ada blood-brain barrier, sehingga membuat lemak maupun kolesterol pun tidak bisa nyebrang ke otak. Bisa. Dia harus ditranslasikan dulu. Ditranslasikan kemana? Ke liver. Makanya pada saat nggak makan, dominan lipolisis, artinya lemak dipecah. Untuk selain sebagai sumber energi, selain liver itu untuk dipakai lemaknya di liver juga sebagai sumber energi ya, bukan disimpan. Liver itu bukan gudang nyimpan lemak. Kalau sampai fatty liver, something wrong. Liver itu bukan dedicate untuk gudang. Gudang itu pipi, perut, paha, dan sebagainya. Yang dianggap sekarang keren itu kelihatan kayak pajangan, kelihatan kayak bos karena perutnya maju. Itu sebenarnya gudang. Kalau sudah hasil lipolisis dikirim ke liver, baru keton body, translasi dari lemak menjadi sumber energinya. Sehingga ini baru bisa jalurnya gini. Sini, sini, sini. Akhirnya otaknya kenal nggak? Akhirnya otak kenal adiposit nggak? Walaupun harus melalui liver. Kenal. Tadinya nggak kenal. Tadinya full hanya 3 ini, glukos dan laktat. Karena ada keton di darah, artinya otak bisa menikmati perut yang glember-glember dan berlebihan itu sebagai sumber energi. Tadinya nggak bisa. Ngandelin apa? Ngandelin gula. Gula pasir. Gula yang diserap dari pun karbohidrat terserap dari makanannya. Dulu mengandalkan push. Sekarang bisa pull dari gudang. Itu disebut namanya metabolic flexibility. Kalau sudah bisa, otaknya mendapatkan energi dari cadangannya sendiri tanpa penunggu dari luar, lihat, nggak perlu disuruh olahraga, foraging behavior-nya meningkat. Saksi hidupnya nanti bisa tanyain kalau masuk grup kita. Orang di KF itu kalau lagi jam puasa, kenapa banyak yang nggak bisa diem, pengen gerak terus? Ya itu karena dia memiliki metabolisme primitif. Dia juga kok baunya pengen gerak terus ya? Kita nggak tahu kita sekarang di zaman modern. Begitu kita ketosis, tubuh kita menganggap kita posisinya kayak orang di masa lalu yang makanan harus bisa dibeli. Ya kita dibuat secara nggak langsung kita foraging, bergerak. Semangat untuk bergerak dan olahraga, itu biasanya. Dan kita kalau dengan seasonal food availability seperti dulu, makanan nggak setiap saat ada, mudah. Yang sudah adaptasi di KF, jam 12 belum makan malah nggak ingat, oh iya. Jadi mudah menghadapi seasonal food availability. Dan insya Allah ya, walaupun nggak benar-benar truth, acute danger situation. Harusnya dia stresnya itu hanya secara akut, nggak sering-sering, nggak kronik stres. Walaupun dalam kenyataannya karena urusan kerjaan dulu masih ada yang mengalami kronik jadi kendala dan harus dibereskan. Tapi harusnya dengan metabolisme mudahnya mengontrol stres harusnya lebih baik. Oke, aku mundur lagi. Ini sedentary lifestyle yang tadi, ya. Ini normal. Sama teman-teman di KF, ini tidak normal. Congrats to us. Dijelaskan sekali lagi apa itu ketosis, biar nggak miss dengan ketosidosis. Cari jurnal yang berjudul dengan Metabolic Effect of Very Low Carbohydrate Diet